Baik, selamat pagi Pak Efrata. Selamat pagi, Pak Freddy. Bagaimana kabarnya? Saya baik Pak, bagaimana Bapak? Saya juga kabar baik, Pak. Luar biasa, sehat. Oke. Apakah Bapak lagi mengerjakan sesuatu ini Pak? Saya mengganggu waktu Bapak sebentar. Oh, tidak, Pak. Saya hanya mengurus tugas-tugas murid, Pak. Oh, Kira-kira kenapa ya, Pak? Ayo, silakan duduk, Pak. oke, baik Pak Efrata. Begini Pak, saya ingin minta waktu Bapak sebentar ya. Saya ingin bercerita tentang masalah yang saya hadapi ini di kelas Pak. Oh, sangat boleh sekali, Pak. Tidak masalah. Apa yang mau Bapak ceritakan? Silakan, Pak. Jangan sungkan-sungkan. Oke Pak, terima kasih Pak Efrata. Jadi begini Pak, saya sebenarnya ada masalah di kelas. Ini tepatnya di kelas 8C, Pak. Saya rasa Bapak juga masuk di kelas yang itu. Setiap saya sedang menjelaskan materi, Pak, di kelas ini atau saya sedang memberikan contoh atau pembahasan-pembahasan soal atau saat murid-murid sedang asik mengerjakan tugasnya, ada seorang anak, Pak, yang selalu membuat keributan. Sepertinya anak ini sengaja deh, Pak. Oh, begitu, Pak, ya. Jadi saat Bapak mengajar di kelas, ada siswa yang membuat Izin, keributan ya, Pak, ya. izin Ah, Pak, Oke, Pak. Jadi kalau begitu, kalau boleh tahu, Pak, apa yang dilakukan Pak anak ini ya, Sahadu Pak? bisa ada saja tingkahnya sih, Pak. Misalnya nih Pak, saat saya sedang menjelaskan materi, saya sedang menjelaskan tentang soal-soal matematika, anak-anak ini tiba-tiba menyanyi dengan keras. Atau bisa saja dia menggesek-gesekkan sepatunya di lantai, kan jadi berisik Pak. Nah, Iya, pada iya, Pak. pertemuan yang lalu Pak, dia itu mengganggu temannya yang sedang membuat hasil diskusi. Jadi lembar jawaban diskusi ini tiba-tiba ditarik, Pak. Jadi yang terjadi ya lembar diskusi hasil diskusi itu robek, Pak. Nah, anak ini juga kadang-kadang membuat hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi kami saat belajar, Pak. Bisa jadi tiba-tiba dia berdiri sehingga perhatian yang lain kan teralihkan gitu, Pak. Kadang-kadang dia sengaja memukul-mukul mejanya. Nah, jadi hal-hal seperti ini bukan hanya sekali dua kali terjadi, Pak. Nah, saya sebagai guru yang mengasuh mata pelajaran matematika, saya merasa kesal, Pak. Kadang-kadang konsentrasi saya itu buyar, hilang tiba-tiba, di mana sudah Iya, saya Pak. fokus mengajar, tiba-tiba anaknya berbuat sesuatu hal yang mengganggu, jadi konsentrasi saya tiba-tiba hilang, saya tidak tahu lagi apa yang mau saya sampaikan gitu, Pak. Nah, saya juga merasa murid-murid yang lain mengalami hal yang sama dengan yang saya rasakan ini, Pak. Mungkin anak ini sengaja mencari perhatian di sekolah atau di kelas gitu, Pak. Oh, begitu, Pak, ya. Ah, Jadi bukan hanya Bapak saja yang terganggu di kelas, juga murid-muridnya juga terganggu. benar, Pak, benar. Waduh, sangat luar biasa lah itu, Pak. Saya bayangkan juga saya sebagai guru ketika ada anak-anak yang melakukan seperti itu dengan ribut di kelas, ada saja nanti kelakuan-kelakuannya yang bisa mengganggu konsentrasi kita belajar, Ya, juga kepada teman-temannya. Jadi sangat risih, Pak, sangat terganggu memang benar, kalau Pak. ada anak-anak seperti itu. Jadi kalau seperti itu, Pak, kira-kira eh, anak tersebut, kalau boleh tahu sejak kapan ya anak-anak ini melakukan hal seperti itu? Belum lama sih, Pak. Mungkin baru beberapa bulan terakhir ini. Dulu pas saya masuk di awal ajaran baru, anak ini tidak pernah berbuat hal seperti ini, Pak. Makanya saya heran kenapa tiba-tiba akhir-akhir ini dia berbuat seperti ini. Jadi itu buat saya bingung juga, Pak. Makanya saya konsultasi dengan Bapak tentang hal ini. Oh, begitu, Pak, ya. Oh, jadi kalau begitu, Pak, saya ingin tahu ini, Ah, dengan seperti itu kondisi anak tersebut sangat mengganggu di kelas iya, dengan Pak. suara keras.
apalagi menggesek-gesekkan sepatunya ke lantai, kan jadi berisik Pak ya. Iya, benar, Pak. Jadi saya ingin tanya ini Pak, ya situasi seperti apa ya yang Bapak harapkan di kelas? Kalau memang Bapak tidak mau dengan situasi dan kondisi seperti apa yang Bapak paparkan tadi. Nah, baik Pak. Kalau saya secara pribadi sih Pak, saya ingin kelas saya itu kalau saya sedang mengajar, ya tenang, tertib saat pembelajaran Pak. Istilahnya tidak ada murid yang membuat keributan, yang dapat mengganggu konsentrasi saya sebagai guru, atau yang mengganggu konsentrasi teman-temannya. Intinya Pak, saya ingin kelas yang ya, yang tertib, yang tenang lah Pak, begitu. Oh, begitu Pak ya. Jadi Bapak harapkan supaya kelas Bapak itu tenang, tertib, saat pembelajaran, tidak ada murid yang membuat keributan yang dapat mengganggu konsentrasi Bapak saat belajar Pak ya. Ya, benar Pak. Oke Pak, jadi memang semua guru juga itu bukan hanya Bapak, semua guru juga mengharapkan seperti itu. Baik guru yang sudah lama bekerja, yang sudah lama mengabdi maupun siapapun gurunya. Pasti mengharapkan kelas seperti itu, seperti yang Bapak harapkan. Jadi, apa kira-kira ya Pak, yang Bapak butuhkan agar situasi kelas seperti yang Bapak harapkan? Kalau saya Pak, agar kelas yang saya masuki itu tertib dan tenang, ya yang saya butuhkan itu adalah kesadaran dari setiap warga kelas Pak. Jadi sebenarnya kami sudah membuat kesepakatan kelas Pak. Salah satu isinya adalah menjaga ketertiban ruangan saat kegiatan pembelajaran. Dan setiap masuk di kelas, saya juga selalu mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang sudah kami buat ini Pak. Saya juga harus segera menangani anak yang berbuat keributan ini sepertinya Pak, agar suasana di kelas saya itu tertib dan tenang. Kalau saya biarkan dia terus-terusan seperti ini akan berdampak kepada saya, kepada siswa secara khusus Pak. Kalau anaknya sering berbuat keributan, mungkin teman-temannya yang lain tidak bisa fokus dalam memahami ataupun menerima pembelajaran yang saya berikan gitu Pak. Oh, mungkin anak tersebut tidak ada kesadaran diri apa ya? Iya. Lagian seperti yang sudah disampaikan Bapak tadi, sudah dibuat lagi kesepakatan kelas. Ya, di mana kesepakatan kelas itu bukan paksaan Pak, memang itu adalah kesepakatan daripada siswa-siswa di kelas juga. Ya. Dan mungkin anak itu salah satu yang membuat kesepakatan itu. Iya, benar-benar. Tapi saking membuat dia tidak, ya, kelas itu tidak tertib sampai dia melanggar kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat di kelas. Iya. Oke Pak, jadi kalau seperti itu, apa saja ya tindakan-tindakan yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Tidak mungkin juga dong ketika anak tersebut melakukan hal seperti itu, Bapak diam-diam saja setelah pembelajaran menyapa siswa lalu pergi dari kelas, besoknya lagi seperti itu, terjadi lagi seperti itu, begitu-begitu terus. Nah, mungkin ada satu langkah yang Bapak pernah buat untuk menghadapi anak tersebut, Pak, agar kelakuannya seperti itu tidak diulanginya lagi, Pak. Ada Benar, kira-kira, Pak. Pak ya? Langkah-langkah yang sudah saya lakukan sih, Pak, pertama sekali saya sudah pernah menegur anak ini, istilahnya saya meminta di kelas itu jangan mengganggu teman yang lain yang sedang belajar lah gitu kan, Pak. Tapi waktu itu anaknya seperti tidak merespon. Akhirnya saya panggil anaknya saat jam istirahat, saya melakukan pendekatan dan bimbingan secara personal ini Pak. Anaknya saya panggil ke ruang guru saat jam istirahat. Artinya saya juga tidak mau mengingatkan anak ini di depan teman-temannya Pak. Jadi saya bawa ke kantor. Jadi waktu itu saya menanyakan kepada anak kita ini alasan-alasan apa yang membuat dia melakukan hal-hal seperti itu. Saya juga sudah menyampaikan akibat dari perbuatan-perbuatannya itu bisa mengganggu teman-temannya yang lain gitu Pak. Tapi yang membuat saya bingung Pak,
Setelah saya ingatkan, setelah saya panggil juga ke kantor, sudah saya berikan masukan-masukan, bahkan akibat dari perilakunya, anak ini seolah-olah tidak merespon, Pak. Dia diam saja. Ya. Makanya saya bingung ini bagaimana menghadapi anak ini. Sudah kita beri pemahaman juga sepertinya tidak diindahkan, sudah kita sampaikan juga bahwa itu merugikan temannya, tetap saja sepertinya dia cuek aja gitu Pak. Makanya saya pusing ini Pak, saya minta solusi dari Bapak lah pada sore hari ini. Oke Pak, baik. Jadi Pak, Bapak sudah melakukan pendekatan ya, Sudah Pak. sekaligus bimbingan secara personal Ya. kepada anak tersebut, dan sampai dipanggil di kantor pada saat jam istirahat, Ah, sampai Bapak tanyakan juga, namun tidak ada perubahan dari anak tersebut. Mungkin dengan langkah-langkah yang sudah dibuat Bapak tersebut, ya secara logika sih masih bisa teratasi itu, tapi ini sudah luar biasa. Masih itulah. belum berubah lagi anak itu ya. Jadi pertanyaan saya selanjutnya Pak, dengan sudah Bapak lakukan beberapa pendekatan itu melalui bimbingan secara personal, dengan memanggilnya di kantor pada saat jam istirahat, tentu dengan ketidak ada berubahnya itu Pak, ada tantangan-tantangan yang Bapak hadapi. Iya. Dengan cara seperti itu, ketika Bapak panggil, ketika Bapak bimbing dia secara personal di kantor, apa yang Bapak temukan tantangan-tantangan ketika Bapak melakukan cara seperti itu? Tantangan yang saya hadapi sih Pak sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya karena ketidakadaan umpan balik ataupun respon dari anak ini Pak. Istilahnya saya sudah melakukan pendekatan tapi anaknya tidak ada respon. Kalau saya tanya juga anaknya tetap diam. Jadi tantangan terbesar saya sampai saat ini Pak ya di kelas dia masih melakukan hal yang sama gitu Pak. Oh, begitu Pak ya. Nah, Oh, jadi kalau seperti itu Pak, eh, Bapak sudah melakukan pendekatan dan bimbingan secara personal, namun dia tidak ada perubahan lah ya. iya. Oke, baiklah Pak. Kalau seperti itu, apa kira-kira ya cara lain yang Bapak lakukan agar anak tersebut bisa menerima dan merespon baik langkah-langkah yang Bapak lakukan? Kan sebelumnya sudah Bapak lakukan beberapa cara dengan melakukan bimbingan secara personal, melakukan pendampingan, dan memanggilnya di kantor pada saat jam istirahat, namun tidak ada lagi perubahannya. Kira-kira menurut Bapak, kira-kira ada nggak ya menurut Bapak yang lebih bisa ditempuh dengan cara yang lainnya Pak ya, supaya anak itu bisa berubah? Sebenarnya Pak, selama ini saya sudah mikir, saya sudah mencari-cari solusi yang mungkin bisa saya gunakan untuk mengatasi permasalahan ini. Tapi sampai sekarang belum saya temukan ini Pak. Justru otak saya seolah-olah terkunci. Saya tidak tahu solusi seperti apa yang bisa saya terapkan untuk menyelesaikan. Makanya saya menjumpai Bapak pada saat ini Pak. Wah, luar biasa Pak kalau sampai terkunci pemikirannya ya. Itu kenyataannya Pak. Oke, baik Pak. Jadi saya mau menyampaikan bahwa sebenarnya Pak, gembok itu dibuat pasti ada kuncinya. Oke Pak. Ya, tidak ada gembok yang tak ada kuncinya, begitu Pak. Iya. Jadi kalau menurut saya Pak, kalau kita bawakan dalam kehidupan sehari-hari terkait pernyataan saya barusan, ya begitu juga lah dalam kehidupan kita. Tidak ada masalah yang tak ada solusinya. Jadi persoalannya sekarang adalah apakah kita serius mencari kunci tersebut yang keberadaannya juga tidak jauh dari gemboknya. Iya. Jadi bagaimana Pak kalau Bapak pikirkan dan renungkan sejenak dengan keseriusan, dengan hati yang tenang, dan penuh keyakinan bahwa pikiran yang terkunci itu akan terbuka.
Jadi mungkin Bapak tahu apa yang saya maksudkan Pak dengan pernyataan saya barusan. Iya. Oh, baik Pak. Mungkin saya sambil ini memikir-mikirkan kira-kira solusi apa yang bisa saya tempuh. Ini Pak. Menurut saya ini Pak, langkah pertama yang harus saya lakukan itu sepertinya saya harus menemui wali kelasnya deh Pak, untuk membicarakan hal tersebut. Atau mungkin saya perlu berbicara atau berdiskusi dengan guru lain yang masuk di kelas 8C tadi. Mana tahu ada juga guru lain yang menghadapi hal yang sama yang seperti yang saya hadapi saat ini terhadap anak yang bersangkutan. Dan saya juga kepikiran sih Pak, bagaimana kalau saya langsung berkunjung aja ke rumahnya, agar saya bisa lebih mengenal karakter, lebih mengenal latar belakang anak ini. Sekaligus mungkin saya bisa nanti berkonsultasi dengan orang tuanya ataupun saudara-saudaranya yang ada di rumah. Mana tahu dengan saya mengunjunginya di rumah ataupun bertemu dengan saudara orang tuanya, dia bisa berubah Pak, sehingga kedepannya tidak lagi mencari-cari perhatian dengan cara membuat keributan di kelas Pak. Oke Pak, jadi menurut Bapak langkah yang pertama itu adalah Bapak menemui wali kelasnya untuk Silakan Pak Sah hal dengan tersebut Pak ya. Pak Nestafa ya. Diaturlah waktunya. Lalu setelah itu Bapak berkonsultasi juga lebih efisien kepada berdua guru-guru dengan yang lain bertiga susah kali atau ngapainnya teman tengok. sejawat yang lain Ya. di luar wali kelasnya. Lalu Oke, lanjut. Bapak setelah itu berencana mengunjungi rumahnya, artinya mengunjungi orang tuanya. Ya, siapa tahu juga ada masalah yang dihadapi di rumah atau lingkungannya, sehingga dia sering mencari perhatian dengan cara membuat keributan di kelas. Begitu Pak ya, kira-kira ya? Benar. Oke Pak, jadi kalau seperti itu, bagaimana Bapak melakukan langkah-langkah tersebut kepada wali kelas dan kepada orang tuanya? Apakah Bapak panggil orang tuanya di sekolah atau Bapak sendiri yang menghadap di rumah orang tuanya? Nah, jadi ketika Bapak sudah menghadap kepada orang tuanya, kemudian dalam situasi tersebut, anggaplah Bapak sudah menemui dan datang ke rumah orang tuanya. Jadi situasinya di saat anak tersebut ada di rumah ataupun di saat anak tersebut tidak ada di rumah. Kan itu berkaitan juga dengan hasil daripada rencana dan langkah-langkahnya nanti Pak. Bagaimana cara Bapak dengan melakukan rencana aksi tersebut? Kalau menurut saya lebih baik menemui langsung di rumahnya Pak. Dan saya juga ingin pada saat saya berkunjung ke rumahnya menemui orang tuanya, anak ini ada di sana. Artinya Pak, biar saya juga lebih jelas menyampaikan ke orang tuanya, dan anak ini bisa mungkin menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya kepada orang tuanya gitu Pak. Oh begitu Pak ya, dengan langsung menghadap orang tuanya di rumah, langsung kita tahu juga. Iya. Kenapa seperti itu? Ya kebiasaan atau background daripada anaknya ya. Oke, juga mengenal lingkungannya. Iya. Oke, jadi kalau seperti itu Pak, langkah-langkah yang dibuat juga kepada wali kelasnya kan ini sudah selesai kepada orang tuanya nih. Bagaimana caranya, tindak lanjutnya? Jadi bagaimana cara Bapak ke wali kelasnya nih Bapak? Saya rasa dalam waktu dekat ini saya mulai menemui wali kelasnya deh Pak, karena kan kita bekerja di tempat yang sama. Saya rasa pasti lebih mudah lah untuk menemui wali kelasnya daripada orang tuanya Pak. Mungkin besok saya mengatur jadwal, mana tahu ketemu dengan wali kelasnya. Senang bisa kita bertemu di jadi kalau begitu yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat ini menemui wali kelasnya Pak ya? Iya benar Pak. Lalu setelah itu menemui orang tuanya. Oke Pak, jadi saya rasa sudah wow dan luar biasa, mantap ya ide-ide yang Bapak paparkan tadi untuk mengatasi
anak tersebut biar tidak terus menerus melakukan hal-hal yang tidak bisa dicontoh itu. Jadi sering berjalannya waktu juga Pak, dengan percakapan ini, diskusi ini, bincang-bincang ini, kita tak sadari bahwa ternyata rupanya Bapak juga bisa menemukan rencana-rencana solusinya. Walaupun tadi awalnya kita bercerita, Bapak bingung sendiri, terus bilang pikirannya terkunci, tak bisa menemukan solusi. Jadi walau ini hanya rencana, minimal Bapak sudah menemukan langkah-langkah apa yang ditempuh ke depan. Itulah Pak, tadi memang sebenarnya saya sempat kebingungan dalam menangani permasalahan ini Pak. Tetapi setelah berbincang-bincang dengan Bapak, ternyata solusinya bisa saya temukan sendiri dan selama ini belum terpikirkan oleh saya Pak. Membahas yang Mas Sahad sampaikan tadi ya. Oh, oke Pak. Jadi kebingungan selama ini dapat diatasi Pak ya, untuk sekedar solusi yang sudah Bapak dapatkan melalui pemikiran Bapak sendiri. Jadi untuk seterusnya kapan ya Pak rencana itu bisa dilakukan? Saya berencana menemui wali kelasnya dalam minggu inilah Pak. Saya untuk mengunjungi keluarganya ataupun rumahnya mungkin beberapa hari ke depan, karena saya rasa saya perlu menginformasikan terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa saya akan mengadakan kunjungan ke rumahnya. Oh, jadi sebelum menemui wali kelasnya dan juga mengunjungi rumah orang tuanya, terlebih dahulu Bapak menginformasikan terlebih dahulu kepada sekolah Pak ya? Iya benar Pak. Oke, jadi itu salah satu yang bagus Pak, artinya segala resiko juga nanti bukan hanya Bapak yang menanggung, mungkin juga ada beban moral. Ya, mungkin juga ada solusi-solusi tambahan juga nanti dari Bapak Kepala Sekolah, bagaimana tindak lanjut ini untuk menempuh cara-cara yang lebih baik. Ya. Jadi Pak, kira-kira apa saja ya yang Bapak dapatkan selama kita ngobrol tentang ini Pak? Kita tidak terasa ini dari awal, pertengahan hingga ya katakanlah kita mewakili sesi ini, ya tidak terasa ya. Jadi dari awal hingga sampai pada percakapan ini Pak, apa kira-kira yang sudah Bapak dapatkan ya? Nah setelah kegiatan bincang-bincang ini Pak, jujur saja saya merasa senang, saya merasa terbantu, saya merasa tercerahkan, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi. Intinya Pak, saya berterima kasih buat bantuan Bapak hari ini. Oke, baiklah Pak. Dengan Bapak sudah merasakan senang, jadi saya juga bisa merasa senang Pak. Jadi kalau seperti itu, terima kasih Pak ya atas waktunya ngobrol hari ini. Kalau begitu kita bertemu setelah ini ya, setelah menemui wali kelas dan orang tuanya. Saya ingin tahu nih Pak, hasilnya kayak apa nantinya setelah Bapak menempuh cara-cara rencana Bapak yang sudah Bapak ucapkan tadi. Terima kasih buat waktunya, Bapak sudah meluangkan waktu mendengarkan keluhan saya. Nanti pasti saya akan menceritakan kembali ke Bapak bagaimana tindak lanjut dan keberhasilan dari langkah-langkah yang akan saya tempuh. Sekali lagi terima kasih Pak Efrata, saya mohon pamit, sampai jumpa lagi besok di sekolah Pak. Oke Pak. Saya ucapkan terima kasih juga buat waktunya hari ini. Mohon maaf juga kalau ada hal-hal yang berkenan selama kita bercakap-cakap. Yang mudah-mudahan percakapan kita saat ini bisa membawa hasil yang lebih baik, terutama untuk mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi di kelas. Terima kasih Pak. Selamat malam ya Pak. Oke, selamat pagi Pak Freddy. Selamat pagi juga Pak Efrata. Bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, saya baik Pak. Bagaimana kabar Bapak Efrata? Puji Tuhan, saya kabar baik juga Pak, seperti Bapak. Pak. Jadi kita sama-sama sehat lah Pak ya. Puji Tuhan Pak. Oke Pak, jadi apakah saya tidak mengganggu ini ya Pak? Saya tak enak ini, sepertinya Bapak ada kegiatan.
Eh, tidak Pak, tidak mengganggu. Saya hanya sedang menonton video-video pembelajaran ini Pak sebagai inspirasi. Oh, luar biasa juga Pak ya. Bapak selalu mempersiapkan diri supaya menjadi guru-guru yang berkompeten. Ya, begitulah kira-kira Pak. Oh, oke Pak. Kalau begitu sebenarnya ada yang mau Bapak ceritakan ya? Boleh Pak, boleh. Saya eh, ingin tahu Bapak ingin menceritakan masalah apa ini sekarang Pak? Jadi sebenarnya Pak, Ah, yang mau saya ceritakan ini, akhir-akhir ini sebenarnya saya kurang percaya diri sebagai guru. ah. Saya merasa saya tak bisa menjadi contoh yang baik bagi murid, terutama dalam hal disiplin waktu yang sering terlambat ke sekolah, Pak. Oh gitu Jadi ya. sebenarnya sih Pak, saya ingin menjadi guru yang bisa dicontoh, bisa menjadi teladan, dan saya tidak mau disiplin ataupun terlambat ke sekolah. Tetapi karena situasi dan kondisi Mhm. yang tidak mendukung, jadi terpaksa seperti itulah Pak. Jadi saya merasa kurang percaya diri sebagai guru sekarang. Oke Pak, jadi permasalahannya Bapak sekarang merasa kurang percaya diri karena sering telat ke sekolah gitu Pak ya? Begitu Pak, benar Oh, sekali. oke Pak. Nah, eh, jadi yang ingin kita bahas pada diskusi kita saat ini adalah masalah tentang Bapak yang sering terlambat tadi. Nah, Iya Pak. jadi kira-kira hal apa yang Bapak harapkan dari hasil diskusi kita ini Pak? Yang saya harapkan Pak, saya ingin sekali menemukan cara bagaimana supaya saya bisa disiplin waktu ketika ke sekolah dan bisa menjadi contoh bagi murid dan termasuk juga kepada teman-teman guru lainnya. Dan Oke Pak. bahkan termasuk juga Pak di lingkungan saya sekitar. Karena jujur saja Pak, di kampung ya tahu sendiri kan, dengan kita melakukan hal-hal kecil yang buruk ya Hmm, sudah menjadi isu besar di lingkungan kita, di kampung kita. oke Ya, Pak. saya tidak ingin dicap bahwa kenapa guru itu tidak bisa menjadi contoh yang baik di lingkungannya dan juga kepada peserta didiknya. Begitu Pak. Oke Pak. Jadi dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, saya sudah menangkap beberapa hal bahwa sebenarnya Bapak tidak hanya di sekolah ingin disiplin, tidak hanya di sekolah ingin menjadi teladan, tapi di tempat tinggal ataupun di lingkungan tempat Bapak ada saat ini. Nah, jadi ini Pak Efrata, eh, menurut Bapak, hal-hal apa saja sih yang membuat Bapak itu bisa kurang disiplin dalam melaksanakan tugas di sekolah, Pak? Saya paksa karena tanggung keluarga ya, yang hampir Hmm, seluruhnya saya handle Pak. Tak oke. bisa salahkan ya, di lain sisi juga saya tak bisa salahkan juga orang rumah ya. Karena tanggung Hmm. jawab menjaga buah hati kami yang masih bayi 2 orang Pak. Oh, Jadi jadi kami di rumah itu ada 4 orang, saya, ah, istri, dan 2 orang yang masih juga pula itu Pak. oke, Jadi Pak. segala pekerjaan-pekerjaan di rumah itu, hal-hal kecil pun saya yang menangani semua, saya menghandle semua. Jadi setiap Hmm. pagi itu ketika mau berangkat ke sekolah, jadi terpaksa untuk menyelesaikan tugas-tugas di rumah, melihat juga anak-anak dan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang lain, jadi membuat saya selalu terlambat di sekolah, Pak. Jadi Oh, saya gitu. tidak tidak jadi guru kembali gitu. Oke, Pak. Jadi Bapak sering telat ke sekolah itu karena bantu-bantu kerja di rumah karena memang yang tinggal di rumah ya hanya Bapak, istri dengan anak-anak yang masih kecil-kecil, Pak ya. Nah, Iya, Pak. kira-kira menurut Bapak Efrata, tadi kan Bapak mengatakan Bapak jadi kurang percaya diri karena tidak Iya, Pak. disiplin gitu.
Jadi menurut Bapak itu kira-kira dari rentang 1 sampai rentang 10 nilai kedisiplinan Bapak itu kira-kira di angka berapa, Pak? Berapa kira-kira? Menurut saya sih Pak, kalau saya pikir-pikir ada di angka 5, katakan Pak. Oke, berarti saat ini menurut Bapak Efrata nilai rentang kedisiplinan Bapak itu masih ada di posisi ataupun nilai 5. Dan tentunya mungkin Bapak juga berharap dalam waktu ke depan ini ada peningkatan terhadap tingkat kedisiplinan Bapak, begitu Pak ya? Iya Pak. Nah, kira-kira Bapak ingin menaikkan nilai kedisiplinan dari 5 ini ke angka berapa kira-kira Pak? Saya harapkan ada peningkatan skala berapa. Ya, jangan-jangan kan nilai 10 Pak. 8 aja pun sudah syukur saya. Begitu kira-kira Pak. Oh, jadi begitu Pak ya. Tapi intinya tentu kita berharap ada peningkatan yang signifikan Ya. ataupun yang berkesinambungan gitu Pak ya. Nah, Ya, yang penting Pak mulai dari angka 8 lah. Kalau hanya saya targetkan dengan nilai angka 6, saya rasa tidak signifikan juga perubahannya Pak, peningkatannya. Jadi saya harapkan itu dengan nilai 8 itu sudah cukup lah untuk bisa ada peningkatannya. Oke Pak, berarti untuk meningkatkan dari level 5 ke level paling tidak 8 gitu Pak ya. Nah, selama ini hal-hal apa saja sih yang sudah pernah Bapak lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan Bapak ini? Ada beberapa sih Pak yang saya lakukan. Contohnya ketika saya berangkat dari rumah itu, saya abaikan beberapa pekerjaan rumah daripada saya terlama di sekolah. Tapi ada juga risiko-risiko buruknya kepada saya Pak. Oke Pak. Contohnya kan ketika saya mengabaikan pekerjaan rumah itu, seakan-akan saya korbankan juga keluarga, di mana rumah belum beres. Dan kadang itu juga saya minta bantu kepada tetangga, bagaimanapun itu tidak bisa terus-menerus Pak. Tidak enak juga untuk minta bantu terus-menerus kepada tetangga. Jadi ada istilah yang mengatakan bahwa 3 kali Anda meminta barang tersebut, Anda wajib membelinya. Jadi begitu juga dengan ini. Jadi kalau sudah lebih 3 kali kita minta bantu sama orang, jadi kita harus butuh seseorang untuk bisa, atau butuh solusi lain lah, untuk bisa mengatasinya agar tidak bisa merepotkan orang lain. Jadi kira-kira itu Pak. Oke Pak. Jadi dalam meningkatkan kedisiplinan Bapak, tadi Bapak sudah melakukan berbagai hal, salah satunya adalah meninggalkan pekerjaan rumah terlebih dahulu untuk mengejar tepat waktu di sekolah gitu Pak ya. Kira-kira tantangan-tantangan apa lagi sih yang Bapak hadapi dalam meningkatkan kedisiplinan ini Pak? Tantangan-tantangan yang saya hadapi sih Pak, ada banyak sebenarnya. Pertama, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, pekerjaan rumah terbengkalai. Seakan-akan saya mengorbankan keluarga saya. Wah, saya juga merasa kelaparan di sekolah Pak, karena tidak sempat sarapan dari rumah. Ya namanya aja, sarapan saya yang siapkan, saya yang kerjakan. Jadi, itulah beberapa tantangannya Pak. Tantangan berikutnya adalah ketika juga tetangga saya, ada tetangga saya ini masih panggil adik. Iya. Ya, masih saudara. Jadi ketika dia sibuk juga, ya mau tidak mau, tidak bisa membantu saya. Dan saya juga tidak bisa memaksanya untuk harus membantu saya setiap pagi. Ya, dia juga ada urusan, dia juga punya tanggung jawab kepada keluarganya. Oke Pak. Nah, jadi tadi hal yang sudah Bapak lakukan itu salah satunya adalah sampai rela tidak sarapan Pak ya, demi mengejar tepat waktu di sekolah.
kadang-kadang meminta bantuan kepada saudara, tapi ya bagaimanapun mereka juga punya kehidupan sendiri, begitu Pak ya. Iya, Nah, iya. ada tidak hal-hal lain yang menurut Bapak bisa Bapak lakukan? Hmm, ada sih Pak. Nah, Nah, setelah saya pikir-pikir memang ada, tetapi gimana juga ini Pak? Yang timbul di benak saya ini berat juga melakukannya karena belum biasa begitu. Contohnya kan solusinya adalah saya kalau bangun pagi itu lebih cepat. iya, Mungkin kira-kira jam 4 lah, katakan seperti itu. Atau bisa juga mencari orang yang kerja di rumah untuk bantu-bantu pekerjaan rumah. oke. Tapi sampai saat ini masih belum dapat lagi orangnya, Pak. Siapa sosok yang bisa membantu di rumah. Kalau ada pun saya merelakan untuk bisa menggunakan jasanya, Pak. Oke Pak. Artinya Nah, saya gajilah kalau seperti itu. oke, saya sebenarnya sangat setuju tadi dengan yang Bapak sampaikan. Misalnya bangun lebih cepat, tapi mungkin masih susah karena belum dibiasakan gitu Pak ya. Mungkin awal-awal ini masih terasa susah Iya, untuk bangun cepat, tapi saya yakin mungkin kalau sudah sehari, 2 hari, 3 hari itu akan menjadi kebiasaan Pak. Nah saya juga merasa setuju tadi dengan yang Bapak sampaikan, itu salah satunya adalah mencari kira-kira mana tahu ada orang yang bisa kita ajak bekerja di rumah sebagai asisten untuk membantu-bantu kita di rumah Pak ya. Saya sependapat iya. sebenarnya dengan yang Bapak sampaikan ini. Saya yakin kalau misalnya Bapak melakukan hal yang dua tadi, bangun lebih cepat ataupun mencari orang lain yang bisa membantu kerja di rumah, saya yakin maka permasalahan yang Bapak hadapi saat ini akan bisa Bapak atasi gitu Pak. Nah, seandainya Bapak sudah melakukan hal yang dua tadi, kira-kira Pak, Bapak punya komitmen tidak? Ada tidak komitmen yang Bapak pikirkan agar rencana-rencana tersebut dapat dilaksanakan Pak? Dengan Bapak sudah memberikan motivasi bagi saya dan sepertinya dengan pernyataan Bapak tadi tidak ada yang mustahil ya untuk Iya, dilakukan. Dengan sudah biasa kita lakukan itu maka itu akan menjadi kebiasaan kita. Kemudian menurut saya Pak, coba sebagai komitmen saya untuk melakukannya sebisa mungkin. Walaupun sebelumnya saya tidak bisa biasa bangun pagi-pagi jam 4. Mungkin orang-orang pada umumnya bangun jam 5 Pak ya. iya Pak. Jadi mungkin dengan mengatasi seperti ini, ya saya akan coba Pak sebisa mungkin bangun jam 4 dan sembari juga saya terapkan ataupun melakukan seperti itu, sembari juga saya mencari-cari siapa sosok orang ataupun anak-anak ataupun saudara yang bisa tinggal di rumah untuk bisa bantu juga Pak. Oke Pak, saya rasa komitmen yang sudah Bapak susun itu sangat luar biasa sekali. Saya juga yakin bahwa setelah pembiasaan-pembiasaan ini ya pasti pada akhirnya bisa juga bangun cepat Pak. Saya juga berharap Bapak segera menemukan orang yang bisa bantu-bantu kerja di rumah. Jadi menurut Bapak nih, kapan Bapak akan memulai bangun lebih pagi nih Pak? Ya, tidak lama sih Pak. Dengan perasaan saya malam ini, saya akan coba besok pagi. Saya akan coba besok pagi, mudah-mudahan ya bisa saya melakukannya. Amin. Dengan membutuhkan juga bantuan-bantuan alam. Dan saya juga ingatkan orang rumah nanti untuk mengingatkan saya ketika alarm berbunyi jam 4, ya, kadang itu saya sudah melakukan selama ini, ya, kadang alarmnya diabaikan saja. Karena keenakan Jadi tidur dengan mungkin. saya merasa senang, termotivasi juga dengan hasil bincang-bincang kita pada malam hari ini, ya mungkin dengan
rasa yang penuh keraguan itu bisa saya hilangkan, Pak. Oke Pak, saya rasa itu hal yang sangat bagus sekali. Dan saya juga melihat diskusi kita pada saat ini berjalan dengan luar biasa Pak ya. Semuanya hangat. Tapi saya juga ingin tahu kira-kira apa yang Bapak peroleh dari pembicaraan kita hari ini. Yang saya peroleh sih dari pembicaraan kita ya, dari awal hingga sampai saat ini, Pak, saya merasa senang Ah, dan saya merasa sudah tidak mulai gelisah lagi tentang persoalan yang saya gelisahkan sebelumnya, mhm. dan apa yang membuat saya bingung sebelumnya, pada akhirnya saya ada timbul di pikiran dengan hasil Mhm. bincang-bincang ini, rencana-rencana dan langkah-langkah seperti apa yang ditempuh untuk mengatasi persoalan saya sebelumnya. Oke, baik Pak. Saya juga merasa senang bisa berbincang-bincang dengan Bapak pada saat ini, dan saya mendukung penuh cara ataupun langkah-langkah yang hendak Bapak tempuh ke depan ini untuk meningkatkan kedisiplinan Bapak. Karena bagaimanapun Pak, kita sebagai guru harus tetap menjadi teladan. Salah satunya adalah dengan pembiasaan tepat waktu seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, saya hanya bisa berharap semoga semua langkah-langkah yang ingin Bapak lakukan tadi dapat berjalan dengan lancar sehingga diperoleh hasil seperti yang kita harapkan, Pak. Iya Pak, amin Pak, amin, amin. Nah, baik Pak Efrata, mungkin di kesempatan lain saya ingin mendengar lagi cerita Bapak tentang bagaimana hasil dari langkah-langkah yang akan Bapak ambil tadi, bagaimana keberhasilannya, ataukah ada hal-hal lain yang perlu dibenahi. Saya ingin sekali lagi nanti mendengar cerita Bapak tentang hal itu. Oke Pak, saya akan meluangkan waktu sekali lagi kepada Bapak seperti waktu pada malam hari ini. Saya coba dengan melakukan sebisa saya, Oke. dengan beberapa langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi. Bagaimana nanti hasilnya Pak, baik berhasil maupun tidak, saya akan sampaikan kepada Bapak. Jadi mohon juga dukungan-dukungan doa dari Bapak, ya, dukungan motivasi semangat juga. Ya mudah-mudahan lah, walaupun antara sukses dan tidak sukses, tapi harapan kita bisa sukses untuk saya jalan ini Pak. Dan saya tidak ada lagi merasa tidak percaya diri sebagai guru. Ya, mudah-mudahan dengan diskusi kita pada malam hari ini bisa membuahkan hasil yang baik. Amin. Saya bisa kembali dengan status dan profil yang lebih kuat lagi Pak. Bisa Amin, menjadi guru yang profesional, guru yang percaya diri, bisa disiplin waktu, dan bisa mengendalikan segala persoalan-persoalan tanggung jawab di rumah, sembari juga bisa disiplin waktu di sekolah. Luar biasa Pak. Saya menantikan hari Bapak bercerita ini, sepertinya akan seru menceritakan atau mendengar cerita tentang keberhasilan ini Pak. Jadi Pak Efrata tetap semangat, semoga apa yang Bapak rencanakan bisa segera terlaksana dengan baik sesuai harapan, dan Bapak juga bisa menjadi guru yang profesional, yang berdisiplin, yang berkarakter bagus hingga menjadi contoh untuk semua orang, bukan hanya di sekolah tapi di tempat Bapak tinggal. Jadi Pak Efrata, mohon maaf kalau misalnya selama sisi bincang-bincang kita ini ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun yang kurang cocok saya sampaikan. Saya mohon dimaklumi, mohon dimaafkan Pak ya. Oh, baik, terima kasih juga atas waktunya, ya, dan saya juga cuma terima kasih atas waktunya Pak, dan tetap semangat dan sukses untuk kita berdua. Terima kasih Amin, Pak. amin Pak. Terima kasih kembali, tetap semangat. Baik Pak, terima kasih. Saya Freddy Milton Telombanua ingin menyampaikan hasil refleksi dari kegiatan latihan coaching pada malam hari ini. Yang pertama Pak, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan?
hasil refleksi saya selama kegiatan latihan coaching ini, Pak, kegiatan yang kami lakukan berjalan dengan baik, sama seperti kejadian yang sebenarnya terjadi. Dalam arti, Pak, kegiatan percakapan pada latihan ini tidak terkesan seperti dibuat-buat, Pak, tapi benar-benar seperti keadaan yang sebenarnya saat kita berbincang-bincang dengan teman kita. Nah, ketika tadi saya berperan sebagai coach, saya juga menceritakan hal-hal yang benar-benar ataupun hal-hal kontekstual yang sering kita hadapi pada keadaan yang sebenarnya. Nah, pada kegiatan latihan ini, Pak, kami sudah berusaha melakukan sesuai dengan alur Tirta, di mana kami tadi sudah menanyakan pada kegiatan ini, kami sudah menanyakan tujuan dari kegiatan coachingnya ataupun percakapannya. Kami juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berupa identifikasi terhadap permasalahan. Kami sudah juga membahas tentang rencana aksi apa yang akan kami lakukan untuk menghadapi ataupun menyelesaikan permasalahan yang dihadapi itu, dan sudah menanyakan juga tentang tanggung jawab apa yang ditempuh atau diambil setelah melakukan tindakan-tindakan yang sudah kita peroleh pada kegiatan coaching tadi, Pak. Nah, yang kedua, Pak, yang perlu saya tingkatkan saya secara pribadi, Pak, saya ingin meningkatkan tentang bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot, khususnya pada kegiatan identifikasi, Pak. Karena saya merasa tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu masih kurang memotivasi coach dalam hal mengembangkan cara berpikirnya, Pak. Jadi itu yang ingin saya perbaiki ke depannya. Nah, kemudian Pak, yang saya lakukan dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching itu, yang pertama itu Pak, yang saya lakukan itu sebelum coaching tetap fokus pada coach. Jadi saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach dengan seksama. Saya mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari coach, saya mengambil kata-kata kunci, dan saya berusaha memahami secara penuh apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang saya lakukan untuk tetap meningkatkan hal tersebut adalah tetap fokus dan tidak melakukan hal-hal lain tadi selama kegiatan coaching, Pak. Jadi tadi selama saya menjadi coach, saya berusaha tetap fokus. Walaupun listrik padam tadi, Pak, saya tetap berusaha untuk hadir penuh kepada teman saya yang berperan sebagai coach. Nah, sebagai umpan balik dari yang sudah disampaikan ke saya tadi, mungkin tadi saya hanya sempat meminta pendapat dari Bapak Efrata karena Bapak Sahadu tadi sudah pindah ke room sebelah. Jadi Pak, umpan balik yang diberikan ini mungkin masalah chemistry antara coach dengan coach. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Efrata. Mungkin karena kita berjumpanya hanya melalui virtual, jadi seolah-olah hubungan yang erat itu tidak terlalu nampak gitu Pak. Jadi mungkin pada saat di lapangan nanti kita kan Pak bisa menunjukkan ekspresi, kita juga dapat menunjukkan gerakan-gerakan yang benar-benar menggambarkan bahwa kita fokus terhadap kegiatan coaching ini kepada coach. Jadi itu saja yang saya sampaikan Pak, saya kembalikan, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Freddy. Selanjutnya kita ke Pak Efrata. Silakan Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Sebagai refleksi diri dari latihan coaching yang barusan kita terapkan pada pertemuan malam hari ini. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang berjalan dengan baik adalah dari awal, pertengahan hingga kami mau mengakhirinya Pak, berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Walaupun tadi ada beberapa kendala, tiba-tiba lampunya padam, tetapi dengan semangat, antusias,
dari kami sebagai peserta coaching, baik itu coach maupun coachee, tetap bisa berjalan sampai akhir, sehingga kami bisa melakukan refleksi antara satu dengan yang lain. Dan juga setelah kami saling berbagi pendapat, berbagi saran dan masukan tadi, setelah kami refleksi, maka secara keseluruhan sudah baik, sudah memenuhi unsur-unsur daripada TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi semua unsur-unsur itu Pak sudah termuat di dalam percakapan coaching kami, walaupun ada beberapa kelemahan-kelemahan di sana-sini yang masih belum maksimal. Jadi kedua, yang perlu ditingkatkan atau yang perlu diperbaiki adalah soal chemistry menurut saya Pak. Kalau di istilah aktor film itu atau bintang sinetron, belum dapat chemistry-nya. Saya kurang tahu kenapa, mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu karena ini adalah baru awal-awal untuk kami lakukan dan terapkan. Dan faktor yang berikutnya adalah mungkin ada juga hubungannya dengan gangguan-gangguan ya, gangguan-gangguan selama kami melakukan coaching, tiba-tiba lampunya padam, walaupun kami sudah sangat serius mendengarkan, ya, kami juga serius menerima dan berpikir bagaimana merangkum, bagaimana mencari kata-kata kunci dari percakapan kami dengan gangguan-gangguan tersebut, ya hasilnya kurang maksimal. Dan seterusnya mungkin juga karena ini adalah hanya pada pertemuan virtual conference ya, mungkin dengan langsung tatap muka, langsung kontak mata secara langsung, ataupun langsung bersentuhan, nah, mungkin dapat chemistry-nya Pak, bisa berekspresi sebisa mungkin. Yang ketiga, yang kami lakukan agar tetap dalam kondisi presence atau kehadiran sebelum dan saat melakukan coaching adalah, ya kami tetap mempertahankan yang namanya kontak mata Pak, agar bisa tetap konsentrasi, dan sesekali juga kami merespon, bukan hanya sekedar mendengar saja. Ya, cara responnya itu adalah bisa dengan kata oke, dengan cara menganggukkan kepala juga, dengan cara senyum juga ketika ada hal yang menarik, dan dengan cara juga ketawa adanya ya ketika ada hal-hal yang lucu. Jadi itulah cara kami, salah satu cara bagaimana tetap kami dalam kondisi presence ya, dari awal sampai terakhir. Dan terakhir, yang kami lakukan untuk bisa memperbaiki atau meningkatkan kemampuan melakukan coaching ini adalah, ya, kami tetap berlatih, karena setahu kami kalau hanya sekali dua kali kita menerapkan ini, ya kita kurang profesional dan kurang mampu untuk bisa menerapkannya. Walaupun kita sudah bisa tahu, ya menyusun percakapannya, memenuhi unsur-unsur tirtanya, memenuhi unsur-unsur rasanya, tetapi kalau tidak ada latihan Pak, tidak ada praktek yang sering, setiap hari kita lakukan kepada siswa ataupun kepada guru, ataupun siapapun itu, saya rasa hasilnya kurang maksimal. Jadi dengan itu, biar meningkat dan hasilnya maksimal, ya, dicoba sebanyak mungkin dan seefektif mungkin. Saya kira itu Pak refleksi dari saya kembali.